Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan balasan menohok atas sindiran media Vietnam yang menyoroti performa Garuda Muda saat mengalahkan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Sebelumnya media Vietnam menyindir Timnas Indonesia U19 karena dianggap kesulitan membobol gawang Kamboja. Indra menanggapi sindiran tersebut dengan santai dan mengingatkan media Vietnam untuk melihat fakta di lapangan. Argentina pernah kesulitan membobol gawang Indonesia di Gelora Bung Karno. Kok gak dia ketawain, ya kan, kata Indra. Indra kemudian menyindir Vietnam yang belum pernah menghadapi tim dengan deep defending seperti Kamboja U19. Dia pun menyoroti Vietnam yang ditahan 1-1 oleh Myanmar. Ya dia belum coba hadapi yang kayak gitu, dan Myanmar juga bisa nahan dia kan. Ya kan harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru tertawakan orang lain, tambah Indra sambil tertawa. Indra pun tidak ingin terpengaruh oleh sindiran media Vietnam. Dia tetap fokus melatih Timnas Indonesia U19 untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF U19 2024. Selanjutnya Timnas Indonesia U19 akan bertemu Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin. Kemenangan di laga ini akan memastikan langkah Garuda Muda ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Setelah gagal lolos grup di edisi 2022, Timnas Indonesia U19 yang kini dilatih Indra Syafri diharapkan bisa mengulangi sukses menjadi juara pada 2013. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bertemu Presiden FIFA. Di tengah momen itu publik pun kembali spill soal Martin Paes. Pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA terjadi baru-baru ini. Ada sejumlah hal yang dibahas termasuk mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kendati demikian di momen tersebut publik justru menyuarakan terkait Martin Vincent Paes yang masih tertunda untuk membela Timnas Indonesia. Apalagi agenda Timnas Indonesia cukup padat. Salah satunya menghadapi persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 5 September 2024. Pasalnya kiper naturalisasi yang bermain di FC Dallas itu masih tertunda perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Padahal penjaga gawang kelahiran Nijmegen Belanda itu sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun karir Paes di Timnas Belanda U21 menjadi penghambat. Sebab, dia sempat diturunkan dalam beberapa pertandingan pada usia sudah 22 tahun, imbas dari pandemi COVID-19. Atas hal tersebut perpindahan federasi Paes terhalang oleh Statuta FIFA 2022 Pasal 9 Ayat 2b. Statuta itu mengatur ketentuan bahwa perpindahan federasi dapat dilakukan bila pemain berusia di bawah 21 tahun. Imbasnya persoalan tersebut harus dituntaskan lewat banding di FIFA dan kemungkinan harus melalui jalan cas. Belum diketahui apakah ada pembicaraan mengenai Martin Paes di agenda pertemuan tersebut. Lalu, apa yang menjadi agenda pertemuan Erick Thohir dan Presiden FIFA? Dalam unggahan itu Erick Thohir mengungkapkan mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Kabar baik bagi fans Timnas Indonesia. Ula Romeni ternyata sudah pernah bertemu dengan Erick Thohir dan PSSI. Pertemuan Ula Romeni dan Erick Thohir memang membahas tentang keinginan PSSI untuk menaturalisasi pemain striker FC Utrecht untuk bisa membela Timnas Indonesia. Fans Timnas Indonesia memang sedang fokus menanti pergerakan PSSI dan Erick Thohir. Mereka menunggu PSSI untuk mengumumkan pemain mana saja yang bisa dinaturalisasi. Pemain keturunan tersebut dibutuhkan untuk membela Timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni lah sosok yang paling ditunggu oleh fans Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Ula Romeni berposisi sebagai striker yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Meskipun tidak ada kabar terbaru, Ula Romeni ternyata mengaku sudah pernah bertemu dengan Erick Thohir dan PSSI. Saya sudah bertemu dengan Presiden Federasi Indonesia, beberapa waktu yang lalu, ucap Ula Romeni. Dia dan agennya sudah bertemu PSSI dan membicarakan tentang kemungkinan Ula Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Secara khusus, Erick Thohir dan PSSI meminta Ula Romeni untuk bergabung di naturalisasi dan bergabung dengan teman-temannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes di Timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia sangat senang dan tersanjung dengan permintaan tersebut. Namun, masih terlalu dini bagi dirinya untuk memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia dengan meninggalkan Timnas Belanda. Pasalnya, ada banyak hal yang harus dipikirkan dan dipersiapkan untuk memutuskan keputusan yang besar tersebut. Saya senang dan tersanjung dengan tawaran tersebut. Namun masih terlalu dini bagi saya untuk itu, tambah pemain FC Utrecht tersebut. PSSI dan Erick Thohir sudah berusaha. Fans Timnas Indonesia hanya harus menunggu dan bersabar serta berdoa agar Ula Romeni membuka hati untuk Timnas Indonesia.
Bek timnas Indonesia Jay Idzes berbagi momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda. Ia menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Jay Idzes menceritakan momen debutnya bersama tim Merah Putih ke media Belanda. Pemain Venetia ini mengatakan bahwa bisa membela negara kampung halamannya tersebut jadi kehormatan buat dirinya. Kepada media Belanda Voetbal Zone, ia mengatakan bahwa sebenarnya Jay telah menjalani proses panjang untuk bisa membela tim Merah Putih. Menurutnya, ia pertama kali menjalani debutnya saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 lalu. Ia debut saat timnas Indonesia melakukan perjuangan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja itu kehormatan besar. Pada Juli 2023, prosesnya dimulai, dan saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya. Pada Februari tahun ini, semuanya selesai, dan sebulan kemudian, saya bisa melakukan debut di kandang melawan Vietnam. Ujar Jay Idzes. Menurutnya, saat pertama kali memperkuat skuad Garuda, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah. Pasalnya, mereka baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu, melawan Vietnam menjadi laga tak mudah, tetapi akhirnya tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses mengalahkan Vietnam di kandang Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat pertama kali menjalani debut ini, tim Merah Putih meraih kemenangan. Namun, Jay mengenang momen luar biasa dalam debutnya, yakni atmosfer luar biasa stadion. Ia mengaku merasakan hal yang luar biasa karena supporter memenuhi stadion dan itu terasa gila. Beredar rumor Anthony Matheus jadi pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan angkat bicara. Bung Ropan menjelaskan kalau masih tidak mungkin untuk Anthony Matheus dos Santos untuk bermain di timnas Indonesia. Benar PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang, karena ini menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony, saya pikir ini hoax, menurut saya, ucap Bung Ropan. Menurutnya tidak mungkin untuk melalui naturalisasi untuk pemain Brasil ini. Dalam video tersebut juga Bung Ropan menjelaskan kalau ia sempat menanyakan rumor ini kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya juga sudah menanyakan, sudah Pak Ketua menanyakan tentang kebenaran ini, dan tidak ada respon apa-apa, pungkasnya. Lalu, jika ada rumor konon katanya ia memiliki darah dari Indonesia, dari Nganjuk, Jawa Timur, maka itu tidaklah benar, karena jika itu benar, maka PSSI pun sudah bertindak. Sekali lagi bahwa Bung Ropan klarifikasi rumor Anthony Matheus jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini adalah tidak mungkin benar. Bek tangguh berusia 22 tahun yang membela FC Twente, Mads Hilgers kembali berikan tanda-tanda akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ia membuat netizen heboh karena menyematkan tagar "Kita Garuda" dalam postingannya. Kini Mads Hilgers secara terang-terangan memberikan kode keras yang bisa jadi mengisyaratkan dirinya sedang menjalani proses naturalisasi. Usut punya usut, Mads Hilgers ternyata sudah mengikuti atau memfollow akun Instagram PSSI. Tidak diketahui sejak kapan dirinya mengikuti akun resmi Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Tetapi ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Mads Hilgers tentunya akan menambah kekuatan lini belakang tim Merah Putih yang saat ini telah diisi oleh sejumlah bek tangguh. Sebagai informasi, Mads Hilgers merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado. Kabarnya, Mads Hilgers sebenarnya sudah menjalani proses peralihan kewarganegaraan, tapi terpaksa dibatalkan di tengah jalan karena ia berubah pikiran. Mads Hilgers juga tidak menutup kemungkinan dirinya akan membela timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Mads Hilgers masih fokus bersama FC Twente, klub yang sudah ia bela sejak 2020 silam. Ia juga mampu tampil konsisten dan selalu menjadi andalan klub saat bersaing di Liga Utama Belanda.